ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, tapi rasanya memang rasa syukur kita belumlah memadai. Dan memang Allah tidak butuh syukur kita itu, tapi kitalah yang membutuhkan syukur tersebut. Sebagaimana yang pernah kita bahas beberapa waktu lalu dalam bab pembahasan tentang syukur, bahwa syukur itu yang membuat nikmat menjadi terasa. Ya, kalau orang tidak pernah bersyukur, maka dia tidak pernah merasakan nikmat Allah tersebut. Apapun yang dia dapatkan, kekayaan yang sedemikian banyak, harta mewah, rumah mewah, harta melimpah, gersang saja rasanya, ya, apabila tidak disertai dengan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Maka salah satu bentuk syukur kita adalah senantiasa meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah. Pada bulan yang lalu kita telah membahas tentang sholat berjamaah. Betapa pahala yang dijanjikan Allah dalam salat berjamaah itu sedemikian besar, sampai-sampai kata Rasulullah, kalau mereka tahu apa pahala yang didapatkan dalam salat Isya terakhir dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walau merangkak. Nah, manusia ini siapapun dia pasti tamak terhadap kenikmatan. Yang pasti adalah kenikmatan akhirat. Bahkan para nabi pun tamak terhadap kenikmatan akhirat. Jadi tidak ada manusia yang tidak membutuhkan kenikmatan. Hanya saja kenikmatan yang diinginkan oleh para wali Allah dan para nabi dan rasul adalah kenikmatan akhirat, bukan kenikmatan duniawi. Kenapa? Karena kenikmatan duniawi cepat sirna dan cepat pula habisnya. Maka dari itu Allah Ta'ala mempersiapkan segala macam janji, iming-iming untuk kehidupan akhirat. Dan ini semua hanya bisa dirasakan oleh orang yang basirah atau mata hatinya imannya kuat, baru dia merasa seakan-akan pahala itu terlihat dan siksa itu terlihat. Kalau orang imannya lemah, maka dia pun bermalas-malasan dalam ibadah, tapi rajin bermaksiat. Kenapa? Karena merasa toh tidak terlihat ini. Inilah
yang kemudian membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Hanya iman kita lah yang kita bisa yang bisa mempercayai bahwa janji-janji Allah, iming-iming akan adanya pahala, kenikmatan yang abadi dan lain-lain sebagainya itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, ya tidak akan bisa merasakan itu. Kenapa? Karena memang tidak tampak di depan mata. Baik, kemudian pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita pada bab amal-amal soleh yang berhubungan dengan sholat. Masih tentang sholat di halaman 171 bagi yang bawa buku. Amal-amal soleh yang berhubungan dengan sholat antara lain adalah taharah atau bersuci. Karena syarat sahnya sholat adalah bersuci. Kalau ada orang sholat tapi tidak bersuci, maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la yaqbalullah, dan hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqatun min ghulul. Tidak diterima salat tanpa bersuci atau sedekah dari harta karena mencuri. Dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Faqala rajulun min Hadramaut, mal hadatsu ya Abu Hurairah? Qala fusaun aw durat. Tidak diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Lalu ada seorang dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, hadas itu apa sih Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, kentut yang berbunyi ataupun kentut yang tidak berbunyi ataupun yang berbunyi. Fusa au durat. Itu Abu Hurairah menjawab dengan contoh. Ya. Padahal hadas itu banyak. Ya, sebagaimana yang kita pelajari dalam fikih. Kalau di sini ada pelajaran fikih, bahwa syarat sahnya sholat adalah bersih dari najis dan bersih dari hadas, bersih dari khabas dan bersih dari hadas. Khabas artinya najis, benda yang kelihatan, yang tampak, semisal air kencing, tinja, darah dan lain-lain, itu semua tampak. Maka tidak sah sholat seseorang apabila di badannya ada najis. Lalu hadas. Nah, hadas itu tidak tampak. Hadas itu hanyalah keadaan di mana seseorang tidak boleh melakukan sholat dan dia bukan benda. Orang habis buang air, maka dia berhadas sekalipun dia sudah bersih. Ya, orang habis cebok kan berarti dia sudah bersih. Tetapi dalam pada itu dia dianggap tidak bersih dan dianggap berhadas, tidak boleh melakukan sholat sebelum membersihkan hadas itu. Nah, bagaimana cara membersihkan hadas itu? Dengan wudu. Kalau itu adalah hadas kecil, atau dengan mandi kalau itu adalah hadas besar. Jadi kalau ditanya apa peran taharah atau wudu dalam ibadah, ya vital sekali, karena tidak sah sholat apabila tidak berwudu. Bahkan apabila orang sholat kelupaan wudu saja, maka dia harus mengulangi sholat tersebut. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah lupa mandi wajib. Dalam sebuah perjalanan dia mimpi basah. Udah tua Umar masih bisa mimpi basah, ya. Karena orang kalau dia menahan nafsu syahwatnya, tidak menyalurkannya, ditahan, ya, maka dia akan keluar sendiri sebagai bonus dari Allah. Seberapapun umur orang. Mimpi basah. Umar bin Khattab malamnya, subuhnya dia langsung imamin sholat. Dia lupa bahwa dia mimpi basah, dia main wudu saja. Kemudian dia teringat ternyata dia belum mandi wajib. Maka dia pun mengulangi sholatnya. Dia saja yang mengulangi. Jamaah yang ikut bersamanya nggak ngulang. Kenapa? Karena jamaah yang tidak tahu akan keadaan dia, sholatnya sah. Sehingga yang batal sholatnya hanya
sang imam. Jadi kenapa diulang? Karena sholat tadi tidak sah akibat dia belum mandi wajib. Nah itu, jadi syarat sah dari sholat adalah bertaharah. Dan salah satu taharah yang paling sering kita lakukan adalah berwudu. Apa saja fadilah dari wudu tersebut? Bisa kita lihat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini saya tuliskan artinya saja. Redaksinya ada dalam Sahih Muslim di nomor 244 dengan sanadnya dari dari Suhail bin Abi Saleh, dari ayahnya itu Abu Saleh dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda al-'abdul mu'min, idza tawadda al-'abdul muslim awil mu'min kharaja min baini 'ainaihi kullu khati'atin nadara bi'ainaihi ma'a akhiril ma'i au ma'a akhir qatril ma." Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu ia membasuh mukanya, faghasala wajhahu, maka keluarlah semua dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, kharaja kullu khati'atin fa'alathu ainahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma, dalam redaksi itu seingat saya, bersama dengan air atau bersama tetesan terakhir dari air yang membasuh muka itu tadi. Jadi berguguran dosa ketika seseorang berwudu. Nah, maka selain banyak sekali penggugur-penggugur dosa. Salat sebagaimana kemarin penggugur dosa, zikir penggugur dosa, wudu juga penggugur dosa. Maka kalau masih ada orang menghadap Allah dalam keadaan berdosa, berarti dosanya sedemikian banyak, atau dia nggak pernah membersihkan dosa dengan ibadah-ibadah tersebut. Nah, ini. Kemudian ketika ia membasuh tangan, fa idza ghassala yadahu kharaja kullu khati'atin batashatha yadaihi ma'a akhiri al-ma' atau ma'a akhiri qatratil ma'. Apabila dia membasuh tangan, maka berkeluaranlah dosa-dosa yang dia pegang dengan tangannya, yang dilakukan oleh tangannya, bersama dengan tetesan terakhir air yang menetes dari tangannya tersebut. Ini kiasan bahwa maknanya adalah bukan berarti kita harus banyakin air, enggak. Maknanya adalah semua dosa tersebut berguguran dari apa-apa yang dilakukan oleh tangan kita yang zalim, ataupun baik menzalimi diri sendiri maupun menzalimi orang lain, dengan syarat kalau menzalimi orang lain harus minta maaf itu tadi. Tetapi ada kadar dosa juga yang dilakukan oleh tangan, itu semua akan berguguran ketika kita membasuh kedua tangan kita. Dan juga ketika kita membasuh kaki, maka berguguranlah dosa-dosa yang dilakukan dengan kaki itu. Apa yang dilakukan dengan kaki? Ya dia berjalan ke tempat maksiat, itulah dosa. Nah, jadi dengan wudu itu maka menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan dengan seluruh anggota tubuh, dari anggota-anggota tubuh yang dibasuh dengan air wudu. Nah, inilah salah satu fadilah atau salah satu keutamaan dari wudu adalah menggugurkan dosa-dosa. Makanya disunnahkan pula untuk senantiasa menjaga wudu. Biarpun gak sholat, tapi orang tetap disunnahkan untuk senantiasa menjaga wudu. Jadi habis batal wudu lagi, sekalipun dia gak sholat. Jadi wudu tidak hanya untuk sholat, tapi sholat harus wudu. Gitu. Kemudian yang kedua, wudu sebagai tanda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku datang di hari kiamat nanti dalam keadaan ghurran muhajjalin. Apa artinya itu? Belang yang mengeluarkan sinar terang di hari kiamat nanti lantaran bekas air wudu. Maka siapa yang bisa melakukan atau memperpanjang ghurrah
belangnya itu, maka lakukanlah, kata Rasulullah. Ini hadis ini awalnya Abu Hurairah mencontohkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wudu, kalau basuh muka dia sampaikan ke sini, hampir ke lengan. Pas basuh kaki hampir ke betis basuhnya. Ketika ditanya kenapa begitu, kan yang wajib cuma sampai mata kaki, dalam surah Al-Maidah ayat 6. Baru Abu Hurairah mengucapkan hadis ini. Disunnahkan untuk memperpanjang jangkauan air, karena yang kena air dalam wudu itu akan menjadi sinar, bersinar terang. Ghurran itu artinya belang. Maka ada dalam sebuah hadis, ini riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Ada riwayat Muslim itu di nomor hadis nomor 249, di mana Rasulullah, dari Abu Hurairah juga. Kalau ini dari Abu Hurairah, maka masih dari Abu Hurairah juga yang meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Al-Maqburah, pemakaman umum di Madinah. Lalu beliau mengucapkan doa ziarah kubur, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu doa ziarah kubur. Jadi kalau kita masuk ke pemakaman, kita mau ziarah ataupun enggak, atau kita lewat saja, disunnahkan membaca doa tadi. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Salam sejahtera kepada kalian, wahai rumah orang-orang mukmin, dan kami ini juga akan sebentar lagi akan menyusul kalian insyaallah. Jadi ada semacam nakut-nakutin diri sendiri bahwa kita juga akan menyusul, ya kan? Ya pasti. Tinggal waktu yang menentukan. Itulah, jadi ziarah kubur mengingatkan kita untuk mati, bukan malah bersemangat untuk hidup sampai minta-minta kepada orang yang di kuburan, padahal mereka sudah tidak mampu menolong apapun lagi. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadittu law anna laqina ikhwanana," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin sekali kalau kita berjumpa dengan saudara-saudara kita. Faqalu, maka para sahabat pun bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, faqala antum ashabi wa ikhwani wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Kalian itu sahabatku, bukan saudaraku. Jadi mereka itu namanya sahabat. Nah, kita ini adalah ikhwannya Rasulullah, atau saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, saudara-saudara kita itu adalah yang belum datang saat ini, generasi yang datang setelah mereka, setelah Rasulullah dan para sahabat. Maka para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd ya Rasulullah? Bagaimana Anda mengenal, Anda tahu bahwa itu adalah umatmu? Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana Anda mengetahui? Bagaimana kau mengetahui umatmu yang akan datang setelah ini? Gimana, ada tandanya enggak gitu kira-kira? Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahrai khailin buhmin ala ya'rifu khailah? Coba kamu pikir, kata Rasulullah, kalau ada seorang punya kuda, punya sekumpulan kuda yang punya tanda khusus, yaitu belang-belang putih, di antara kumpulan kuda-kuda lain yang semuanya hitam legam. Jadi tanda kuda dia adalah adanya belang-belang putih di antara kuda-kuda yang hitam legam semua. Ala ya'rifu khailah? Tidakkah dia akan mengenal tanda-tanda kudanya? Kata Rasulullah. Qalu bala. Mereka para sahabat mengucapkan iya, pasti dia akan tahu bagaimana kudanya. Karena kita bayangkan semuanya hitam legam, tapi kuda kita hanya yang belang-belang, berarti itu kuda kita gitu. Begitulah Rasulullah mengenal umatnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, melanjutkan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina minal wudu. Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan datang dalam keadaan kalau kuda tadi diumpamakan belang-belang, kita umat Muhammad ini datang dalam keadaan bersinar, seakan-akan ada belang-belang yang bersinar terang, menunjukkan bahwa itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lantaran wudu, lantaran bekas wudu gitu. Makanya wudu ini khas ajaran Islam saja. Agama-agama sebelum Islam tidak mengenal adanya wudu.
Makanya surah Al-Maidah ayat 6, kenapa Allah Ta'ala menurunkan ayat wudu itu dengan detil? Ya kan? Disebutkan dengan detil. Salat saja tidak disebutkan Allah dengan detil. Mandi wajib tidak disebutkan dengan detil. Kenapa? Karena umat terdahulu udah tahu yang namanya salat, ya udah tahu yang namanya mandi wajib, udah tahu yang namanya puasa. Tapi wudu memang belum ada. Demikian yang dikatakan oleh para ulama. Makanya dalam surah Al-Maidah didetilkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak salat maka basuhlah muka kalian, basuhlah kedua tangan kalian sampai siku, dan wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, lalu basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Detil Allah jelaskan. Kenapa? Karena memang wudu belum dikenal oleh masyarakat Quraisy yang telah memeluk agama Nabi Ibrahim kala itu, dan juga ajaran agama Yahudi dan Nasrani yang telah ada sebelumnya belum mengenal wudu. Maka wudu menjadi ciri khas dari kaum muslimin. Maka dari itu bekasnya wudu itu akan menjadi pertanda bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah masih ada lanjutannya hadis itu. Ala laizadu rijalun min ummati ana faratuhum alal haud. Aku mendahului mereka di telagaku, kata Rasulullah. Ala laizadanna rijalun min ummati kama yuzadu al-ba'irud dalu. Fa aqulu halumma fayuqal qad ghayyaru aw qad baddalu ba'dak fa aqulu suhqan suhqa. Kata Rasulullah, ketika banyak orang yang hendak datang ke telaga Rasulullah itu, ada sebagian orang yang diusir-usir, sebagaimana onta sesat yang diusir. Jadi gini, biasanya di peternakan onta mereka kala itu, tuannya atau pemiliknya mengenal mana ontanya, mana onta orang. Nah, kadang-kadang ada onta orang yang tersesat, datang pengen gabung dengan onta, kumpulan onta si tuan itu yang mungkin lagi ngasih makan. Nah, yang tuannya ini pasti mengusir onta-onta yang milik orang itu, gitu, supaya tidak mengganggu makanan atau masuk ke kandang milik dia. Nah, seperti itu juga orang-orang nanti akan diusir dari telaga Rasulullah. Pengen minum juga, ya ibarat orang mau antri udah bawa gelas pengen minum gitu, lalu diusir, kamu nggak boleh, kamu nggak boleh. Rasulullah melihat, loh itu kan umat saya, atas pertanda wudu itu tadi. Tapi kemudian dikatakan kepada Rasulullah, innahum baddalu ba'dak. Mereka telah mengubah agama setelahmu. Maksudnya mereka melakukan hal-hal yang buruk, baik itu maksiat maupun perbuatan-perbuatan bid'ah ataupun hal-hal lain yang tidak diajarkan, sehingga mereka tidak berhak untuk minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, aku pun mengatakan suhqan suhqa. Oh, celakalah mereka. Gitu. Tadinya Rasulullah mengenal itu adalah umatnya, ya, mengenal itu adalah sahabat-sahabatnya. Loh itu kan sahabat saya, ayo sini minum, ayo sini. Tapi kemudian dihalang-halangi oleh para malaikat dengan mengatakan, mereka ini orang-orang yang setelahmu mengubah agama, berbuat tidak benar, baik itu maksiat maupun bid'ah, atau bahkan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada syirik, sehingga mereka tidak berhak untuk minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi. Itu rangkaian dari hadis waditu anna qad laqina ikhwanana gitu. Intinya adalah bahwa wudu itu akan menjadi cahaya layaknya belang pada kuda, sehingga dengan bekas-bekas wudu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya. Lah kalau orang wudunya jarang, berarti dia sholatnya juga jarang, maka cahaya itu pun akan memudar, akan itu cahaya akan semakin terang benderang seiring dengan makin seringnya dia berwudu. Kalau dia jarang wudu, ya cahayanya memudar, mungkin dia tidak akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau bahkan ya kalau dia nggak sholat, ya berarti dia berpotensi murtad. Sebagaimana yang telah kita bahas bahwa orang yang nggak pernah sholat itu menurut jumhur ulama salaf adalah murtad. Sekalipun mutaakhirin kalangan mazhab mengatakan mereka tidak murtad. Jadi kalau sudah begitu, fadilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, bahwa wudu itu akan menjadi pertanda umat Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaguslah wudu kita, dan sesuai pesan Abu Hurairah tadi, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu fal yaf'al. Siapa yang bisa memperpanjang ghurrah, belangnya itu, maka hendaklah dia melakukan supaya makin kelihatan terang benderang cahaya di anggota tubuhnya. Yang ketiga, membaca doa setelah wudu bisa masuk surga dari mana saja. Nah, ini berdasarkan hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang di antara kalian yang berwudu dan memperbagus wudunya lalu berdoa setelahnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa setelah wudu yang mungkin kita semua hafal. Maka apa? Kata Rasulullah, futihat lahu abwabul jannati samaniyati yadkhuluha min haitsu sya. Dibukakanlah baginya pintu-pintu surga yang ke-8 itu. Ini dalil ya bahwa pintu surga itu ada 8. Dan dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Bagaimanakah itu teknisnya? Wallahu a'lam. Yang penting dengan seringnya orang membaca doa wudu ini menjadi pertanda dia sering wudu. Kalau dia sering wudu berarti dia sering sholat. Bahkan orang yang senantiasa menjaga wudu berarti dia tidak hanya di waktu sholat misalnya, menunjukkan bahwa dia orang yang beriman. Buat apa orang wudu kalau bukan ingin mendekatkan diri kepada Allah? Coba ya. Kenapa orang menjaga wudu? Karena wudu itu seakan-akan menjadi benteng, menjadi benteng dari maksiat. Coba saja. Bahkan dalam sebuah hadis pun bahwa kalau orang marah hendaknya berwudu misalnya. Semua itu adalah benteng dari godaan-godaan syaitan. Maka kalau kita merasa ada galau yang tak tertahankan, ada perasaan gak enak bagaimana begitu, atau keinginan-keinginan besar untuk bermaksiat, maka cobalah berwudu meskipun gak sholat. Afdalnya sholat lagi ya apabila tidak berada di waktu-waktu yang terlarang. Maka ada juga sholat sunnah setelah wudu yang telah kita bahas pada kesempatan lalu tentang sholat-sholat sunnah yang hadisnya berasal dari Bilal bin Rabah, di mana Rasulullah mendengar terompahnya di surga. Emang kamu melakukan amal apa? Kata Rasulullah. Kata Bilal, setiap habis wudu saya selalu sholat 2 rakaat. Oh, itulah yang menyebabkan kamu di surga, kata Rasulullah. Sekalipun Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan itu, atau paling tidak ada nas ya di mana beliau melakukan itu, tetapi beliau menyetujui perbuatan Bilal bin Rabah yang melakukan sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah wudu. Itu antara lain beberapa hal fadilah dari wudu. Membaca doa setelah berwudu, maka kita bayangkan hadis ini, hadis Umar bin Khattab tadi ini ya, bahwa dengan membaca itu kita akan bisa masuk surga dari ke-8 pintu surga mana saja yang kita kehendaki. Nah, dengan tambahan pengetahuan seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu akan menambah pahala kita di sisi Allah. Karena beda pahala yang diberikan dengan antara orang yang tahu dalil dengan enggak. Orang awam mungkin dia sholat, hanya sekadar dia sholat, dia udah tahu cara, tapi mungkin dia tidak tahu dalil fadilah ini apa misalnya, dalilnya hadis ini apa. Nah, orang yang alim ketika dia sholat dia bayangkan, oh iya ini adalah yang saya pelajari hadisnya, ini adalah berdasarkan hadis yang pernah saya pelajari, ini pahalanya sekian begini misalnya, maka itu ada nilai tambah. Makanya orang berilmu diangkat derajatnya di sisi Allah, tidak disia-siakan. Jadi tidak akan sama ibadah orang awam yang nggak ngerti dalil dengan orang ilmu, orang alim yang ngerti dalil. Ibadah orang yang berilmu itu secara ukhrawi akan ditambahkan oleh Allah, dan secara duniawi juga akan lebih berhikmah. Dia meresapi, oh begini ya, kalau saya wudu maka dosa-dosa saya pun berguguran dari muka saya, dari pandangan mata saya. Akibatnya apa kalau begitu? Orang beriman justru makin malu untuk bermaksiat kalau dia udah tahu bahwa dosanya udah berguguran. Gitu. Makanya para sahabat kan para sahabat yang misalnya para veteran perang Badar yang kata dalam hadis
Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka telah diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu maupun akan datang. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang malah berbuat dosa, kecuali lantaran takwil yang salah. Seperti kasus Qudamah bin Maz'un yang minum minuman keras karena menganggapnya halal. Dia bukan sengaja melakukan dosa, tapi melakukan takwil yang salah terhadap surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah lagi. Jadi sahabat saja ada yang salah takwil terhadap surah Al-Maidah, tapi bukan ayat 51, Pak. Ayat 91, 293 atau 94 gitu. Laisa 'alal ladzina amanu idza mattaqaw wa 'amilus solihati dan seterusnya. Dia salah takwil, maka dia mengatakan enggak apa-apa minuman keras, karena itu ayat itu setelah ayat minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan dan seterusnya. Ini syahidnya di sini adalah bahwa para veteran perang Badar yang sudah diampuni Allah dosa-dosanya ini, tidak ada yang malah memanfaatkan dispensasi itu untuk melakukan dosa dengan sengaja gitu loh. Ini menunjukkan keimanan orang. Coba kalau kita dapat dispensasi, kamu udah diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang, pasti orang akan saya kan udah diampuni nih, bolehlah sekali-sekali saya berdosa, misalnya begitu. Adapun orang-orang yang beriman seperti para veteran perang Badar itu, para wali Allah ini malah dapat dispensasi kayak gitu, malah makin takut pada Allah. Kenapa? Karena ya itulah bentuk syukur. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, ngapain ya Rasul sholat sampai bengkak-bengkak kaki, sholat malam? Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Mengapa aku tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Jadi beliau melakukan itu sebagai bentuk syukur kepada Allah yang telah mengampuni dosa-dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang. Nah, itulah ciri orang yang beriman. Makin diampuni makin takut, makin dekat kepada Allah. Kenapa? Karena amalnya itu bukan lagi atas dasar, tidak hanya sekadar atas dasar raja dan khauf, harap dan takut, tapi juga atas dasar mahabbah, atas dasar cinta. Dia cinta kepada Allah, maka dia mengamalkan apa yang disukai oleh Allah. Ya. Tidak lagi hanya sekedar dia takut dosa atau dia harap pahala, enggak, tapi karena memang dia cinta kepada Allah. Nah, ketiga hal ini, mahabbah, khauf dan raja, tidak bisa dipisahkan. Tidak seperti sebagian kalangan yang sesat yang memisahkan ini, makanya ada di antara mereka yang mengatakan ya enggak apa-apa saya masuk neraka, yang penting kau cinta padaku ya Allah. Mana mungkin? Kalau dia dimasukkan ke neraka, ya berarti Allah enggak cinta. Memang Allah dijadikan main-mainan itu oleh sekelompok orang yang tersesat dari ajaran Rasulullah SAW. Mereka pengen menyucikan diri, mereka mengunggulkan cinta, tapi karena lemah dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, akhirnya mereka tersesat. Makanya beramal ibadah bagus, tapi tetap berpedoman kepada syariat. Kalau enggak, jadi sesat. Ya, saking banyaknya orang pengen ibadah kepada Allah, tapi karena pedomannya bukan syariat atau pedomannya bukan dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama, akhirnya bikin ajaran sendiri-sendiri yang ada malah tersesat. Makanya kenapa bid'ah itu disebut sesat? Dia beda loh antara maksiat dengan bid'ah. Maksiat itu sesat ya, tapi pengkhususan bid'ah sehingga bid'ah disebut fa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Jadi kayak misalnya gini, ini ada jalan ke neraka, ada jalan ke surga. Orang melakukan bid'ah ini sesat, ini neraka misalnya, dia salah jalan. Dia merasa jalannya lurus, ternyata lurusnya ke neraka. Makanya dalam hadis itu fa inna kulla bid'atin dhalalah, dan tambahannya lagi yang masih diperselisihkan sahih tidaknya, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu di neraka. Maksudnya bid'ah bisa membawa pada kesesatan karena pelakunya tidak sadar. Dia merasa telah berbuat baik, tapi malah yang ada jalannya lurus, akan lurus, tapi lurusnya ke neraka. Itulah yang dinamakan sesat. Maka dari itu, setiap ibadah kita senantiasa dilandasi pada harap, takut, dan juga cinta. Dan ketiga pilar ibadah ini tidak bisa dipisahkan, sehingga kalau ada yang berusaha untuk memisahkannya, maka dia akan sesat. Akhirnya punya pernyataan yang macam-macam, yang meremehkan Allah, seakan-akan tidak lagi berharap pahala, dan seakan-akan tidak takut dengan neraka. Yang penting Allah cinta. Konon katanya juga ada orang yang
menolak lamaran dari seorang laki-laki soleh hanya karena dia sudah mempersembahkan cinta hanya kepada Allah. Ya, berarti emang kalau cinta pada Allah nggak boleh nikah? Gitu. Wallahu alam itu kisah benar apa enggak dari si fulanah. Kemungkinan besar tidak benar karena banyak sekali aliran-aliran tersebut yang melebih-lebihkan kisah. Mereka menghalalkan dusta. Yang penting orang mau berbuat baik. Makanya banyak timbul hadis palsu dari kelompok aliran tersebut. Di mana memalsukan hadis supaya orang rajin beramal. Tujuannya baik tapi caranya salah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nuh bin Abi Maryam yang memalsukan hadis-hadis tentang fadilah-fadilah surah dalam Al-Quran. Ketika ditanya, kamu dapat dari mana itu hadis? Banyak muridnya Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tapi nggak ada yang meriwayatkan hadis seperti itu. Akhirnya dia ngaku, ini hadis aku yang bikin. Loh, kenapa kok berani-berani bikin? Karena orang-orang sudah jarang baca Al-Quran katanya, tapi lebih banyak mendengar kisah-kisah. Jadi zaman dulu itu di masjid kayak gini nih, ada majelis Al-Quran, ada majelis kisah. Kisah itu orang cerita. Mungkin ada cerita yang benar, ada yang cerita nggak benar. Kisah perjuangan disebut dengan al-maghazi, peperangan. Orang-orang senang mendengar itu gitu. Nah, banyak majelis Al-Quran menjadi kurang jamaahnya. Akhirnya dia buatlah hadis palsu. Akhirnya orang-orang kembali ke majelis Al-Quran. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Karena membuat hadis palsu jelas ancamannya, sekalipun benar isinya, ancamannya adalah duduk di bangkunya di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Kita lanjutkan pada bahasan tentang pahala azan. Ada pahala besar yang tidak terbayangkan dalam azan. Kita lihat sebentar. Kita lihat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali, thumma lam yajidu illa an yastahimmu alaihi lastahammu." Sekiranya orang-orang itu tahu pahala apa yang dihasilkan dari azan dan saf pertama, lalu tidak ada jalan lain untuk mendapatkannya kecuali dengan undian, pastilah mereka melakukan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekiranya kita tahu, kalau dalam judul kajian ini, yang kata Pak Gatot bingung nyari judul apa, ya Pak? Seandainya pahala tampak ya. Nah ini nih, seandainya pahala tampak, pahala azan itu, ini semua jemaah ini pengen azan. Nah kalau udah gitu gimana dong? Azan kan harus satu orang, nggak bisa semua. Kalau ada 100 orang mau azan semua gimana? Jadi bid'ah. Ada masjid-masjid di beberapa daerah melakukan azan aneh. Azannya 7 orang, melambangkan anu dan itu. Ya itulah kalau sudah menganggap baik suatu agama tanpa ada penjelasan syariat, ya jadilah jatuh kepada yang aneh-aneh. Nah, bid'ah itu selalu aneh. Azan sampai 7 orang hari Jumat. Ada di beberapa masjid di beberapa daerah. Katanya melambangkan ini, melambangkan itu. Islam tak butuh lambang-lambang begitu. Azan harus 1 orang. Nah kalau semua jemaah masjid mau azan gimana? Ya pasti mau nggak mau, daripada berantem harus undian kan? Siapa yang jatuh undian kepadanya dialah yang azan. Itu sekiranya pahala itu tampak. Nah, bayangkan, kita bisa bayangkan nggak tuh? Apa kira-kira yang ilustrasi saja deh. Misalnya yang azan sholat sekarang dapat hadiah 10 triliun misalnya. Yang ngehayal tuh nggak usah tanggung-tanggung. Menghayal nggak bayar ini. Dan apa yang di sisi Allah jauh lebih banyak dari itu. Kecil itu. Apa yang di sisi Allah jauh lebih banyak dari itu. Cuma kita ilustrasi saja. Nah, kira-kira kalau gitu gimana? Pasti semua orang akan mau azan. Nah, makanya dan bukan cuma azan, saf pertama. Enggak seperti sebagian orang, silakan maju. Orang lain yang disuruh ke saf pertama. Maka padahal dalam hadis ini dikatakan kalau mereka tahu apa itu isi pahala azan dan saf pertama, niscaya mereka akan dan tidak mendapatkan jalan berebut istilahnya kecuali dengan undian, maka pasti mereka akan mengadakan undian. Ya begitu memang. Kalau pahala itu tampak, orang bisa berebut. Nah, begitulah betapa besarnya pahala azan. Nah, ini saya menuliskan beberapa
Anda pernah melihat bagaimana orang-orang miskin berdesak-desakan hanya untuk memperebutkan dana kompensasi BBM? Ini buku ini ditulis tahun 2010, yang 2007. Jadi masih ada kompensasi BBM waktu itu. Yang jumlahnya tak lebih dari 300.000 rupiah itu. Pernahkah Anda menyaksikan bagaimana para pelamar kerja berebutan masuk mengambil formulir lamaran di pameran bursa kerja yang biasa diadakan di Istora Senayan? Zaman dulu masih ada, nggak tahu sekarang masih ada nggak? Padahal belum tentu diterima perusahaan bersangkutan. Atau bagaimana antrinya para remaja mengikuti pendaftaran dan ajang pencarian bakat untuk menjadi bintang di televisi. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak ribuan yang mendaftar bahkan dari daerah-daerah. Apa sih tujuannya coba? Pengen jadi bintang doang. Apa sih yang kalau udah dari bintang terus ngapain terbang ke langit gitu? Enggak juga. Ini juga perlu kita perhatikan ini. Kita memperhatikan pendidikan generasi muda kita. Ini masif sekali. Televisi benar-benar menjadi syaitan atau perwakilan syaitan yang merusak generasi muda dari model-model begini nih, ajang-ajang pencarian bakat begini, ngikutin Amerika sama. Kan awalnya kan dari American Idol itu semuanya. Jadi karena bangsa ini nih adalah bangsa yang underestimate, bangsa yang mentalnya mental inlander, ngikutin aja kemauan negara-negara maju tanpa berpedoman pada syariat, ya jadilah marak aja yang seperti ini, jadi marak dan sesatlah sebagian besar anak-anak muda yang disupport oleh orang tuanya. Lihat bagaimana pencarian bakat itu. Yang ngantar siapa? Bapak ibunya pakai jilbab, ibunya saja pakai jilbab. Kalau bapaknya pakai jilbab bahaya juga. Disupport oleh orang tua. Udah gitu kalau menang syukur, alhamdulillah, sujud syukur lagi kadang-kadang. Nah ini ya menunjukkan bahwa generasi-generasi kita banyak yang belum tahu hukum hal-hal yang seperti ini. Ya, makanya dakwah harus kembali semakin diintensifkan. Kita semua harus berperan dalam menyebar dan meratakan dakwah ini ke semua kalangan. Ya, dakwah bukan hanya di masjid, tapi kalau bisa juga ke kafe-kafe, ke tempat-tempat orang kongko dan lain sebagainya. Karena memang disitulah mereka itulah yang sebenarnya perlu didakwahi. Dengan fenomena-fenomena remaja menjadi rusak begini, siapa yang susah? Ya susah ya kita juga. Lama-kelamaan cahaya Islam itu akan pudar. Nanti takut-takutnya sama seperti generasi yang dikatakan Allah dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka mereka pun meninggalkan generasi di belakang mereka yang menyia-nyiakan salat dan menjadi pengikut hawa nafsu, maka mereka akan masuk ke dalam jurang ghayy. Ghayy itu kata para ulama ahli tafsir jurang terdalam di neraka jahanam. Ya, sebelum mereka masuk jurang neraka jahanam, masuk jurang neraka dunia dulu akhirnya. Kalau sudah ittaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu. Ya kayak begini kan mengikuti hawa nafsu, pengen tenar, pengen dapat uang banyak dengan mempertontonkan aurat. Udah gitu disupport lagi oleh media. Betapa banyak orang-orang yang tersihir untuk itu. Nah, tugas kita lah untuk mendidik generasi-generasi kita, keluarga-keluarga kita agar selamat dari fitnah-fitnah yang seperti ini. Nah, intinya di sini manusia itu memperebutkan sebuah harapan sekecil apapun. Ada harapan kecil diperebutkan. Nah, sekarang Allah Ta'ala memberikan pahala yang tak ternilai bila ada yang mau mengumandangkan azan atau sholat di saf pertama. Sayang, pahala itu tidak kelihatan. Sebab kalau dia kelihatan, entah bagaimana berebutnya orang untuk melakukannya. Ya anggap saja kayak orang-orang yang berebut melakukan pendaftaran undian untuk melamar kerja ataupun untuk ajang pencarian bakat itu tadi. Ya, kalau misalnya itu diadakan ajang pencarian bakat untuk azan di masjid misalnya, ya, mungkin orang akan berebut demi tahu apa pahala yang akan didapatkan oleh para muazzin. Beberapa hadis menjelaskan secara sedikit detail apa saja fadilah dari azan tersebut yang bisa kita kumpulkan dari hadis-hadis sahih. Antara lain adalah hadis Muawiyah radhiyallahu an bahwa muazzin itu pemilik leher terpanjang di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muazzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Maksudnya gimana ini? Apa para muazzin nanti di hari kiamat jadi jerapah? Enggak. Kata panjang leher menurut orang Arab adalah kinayah atau kiasan sebagai orang
tenar. Seakan-akan lehernya jadi lebih panjang, maka orang pun pada ngelihat dia gitu. Dialah yang paling kelihatan. Gitu kira-kira. Jadi kinayah atau kiasan akan orang-orang terkenal. Kayak di kita ya, selebritis gitulah, tingkat internasional. Itulah yang akan didapatkan oleh para muadzin yang ikhlas azan karena Allah nanti di hari kiamat. Nah, leher yang panjang melambangkan ketenaran, mudah dikenali sebagai orang yang paling punya kedudukan saat itu. Makanya orang Arab menjadikan itu bahasa kiasan. Ya, anggaplah mereka seperti selebritis yang diulu-ulukan karena lagu-lagu yang mereka bawakan dengan suara merdu selama di dunia, yaitu azan. Jadi muazin-muazin itu jadi selebritis nanti di hari kiamat. Kalau orang sudah menjadi orang paling terkenal di hari kiamat nanti, tentu itu adalah alamat bahwa dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sekarang orang melihat orang azan, banyak orang malas untuk azan. Azan itu untuk pak tua saja, atau azan itu untuk apa? Seakan-akan rendah begitu kalau orang sudah azan. Padahal nanti di akhirat azan itulah yang akan menyebabkan orang menjadi lebih tinggi kedudukannya daripada yang lain-lain. Maka berebutlah untuk azan kalau memang belum ada petugas azan di masjid-masjid. Tapi kalau misalnya berebut, maka silahkan melakukan undian. Kemudian muazzin diampuni dosanya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu dhamin wal muazzinu mu'taman. Allahumma arsyidil a'immah waghfiril lil muazzinin." Imam itu penanggung, maksudnya penanggung salat makmumnya. Jadi dia ketika dia melakukan salat, maka salat makmumnya dia yang tanggung, seakan-akan seperti itu. Makanya andai pun dia salatnya tidak sah, salat makmum yang tidak tahu dia tidak sah tetap sah. Itu menurut pendapat yang rajih. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Dan yang rajih adalah apabila makmum tidak sah, apabila imam tidak sah, maka makmum salatnya tetap sah. Contoh kasusnya adalah kasus Umar bin Khattab yang tadi saya ceritakan, di mana dia salat tanpa mandi wajib. Dianya nggak sah salatnya, tapi jamaah yang telah dia imami jadi sah dan nggak perlu ngulangin lagi. Maka Rasulullah SAW pun kemudian, dan muazzin itu orang yang diberi amanah. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah berilah bimbingan kepada para imam sholat maksudnya, dan berilah ampunilah dosa-dosa para muazzin. Dan doa Rasulullah pasti akan dikabulkan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muazzinu yughfaru lahu mada sautih wa yusaddiquhu kullu ratbin wa yabis." Muazzin itu akan diampuni dosanya dan dibenarkan perkataannya, baik makhluk yang kering maupun basah. Jadi semua makhluk membenarkan dan mendoakan para muazzin ini, dan sepanjang suaranya dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan juga hadis lain, yaitu hadis Uqbah bin Amir, di mana Rasulullah, yang akan kita di poin kelima, ketika orang yang azan sendirian, maka ini disunnahkan azan sekalipun kita tahu kita sholat sendirian. Karena dalam hadis Uqbah bin Amir itu diceritakan bagaimana seorang pengembala yang mengembala kambing sendirian di tanah lapang yang jauh dan tidak ada orang, tapi dia tetap azan. Dia tidak tahu nggak ada orang, tapi dia tetap azan. Malah Allah membanggakan dia. Lihatlah hambaku ini ia azan dan mendirikan sholat, ia takut padaku, kata Allah. Dalam ini hadis qudsi diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai, dan aku mengampuninya serta memasukkannya ke surga. Jadi kalau kita pun ada sendirian, tetap azan, disunnahkan tetap azan. Ini dalil bahwa orang-orang yang azan akan mendapat ampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian fadilah keempat adalah mendapat pahala orang yang sholat bersamanya, berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib, di mana mirip dengan hadis Abu Hurairah yang tadi. Kemudian di akhirnya ada walahu mislu ajri man shalla ma'ah, dan dia mendapatkan pahala orang yang sholat bersamanya. Hadis ini diperselisihkan sahih tidaknya. Syekh Syu'aib Al-Arnaud
menyatakan hadis ini dhaif lantaran anah dari Qatadah. Jadi ini dalam ilmu hadis ada orang-orang yang disebut dengan mudallis. Mudallis itu artinya suka menyembunyikan. Nah, detailnya susah menjelaskannya secara singkat. Nah, Qatadah bin Du'amah As-Sadusi ini adalah seorang mudallis. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tabaqatul Mudallisin memasukkan Qatadah ini sebagai peringkat ketiga. Peringkat ketiga artinya hadisnya yang diucapkan dengan an-anah, yaitu dengan an, tidak bisa diterima sampai ada jalur lain bahwa dia tasrih bis sama, pernah mendengar hadis itu dari gurunya. Atau kalau kasus Qatadah yang meriwayatkan darinya adalah Syu'bah. Nah, itu ada beberapa kaidah dalam ilmu hadis yang mungkin kalau Bapak membaca buku Mustalahul Hadis bisa ngerti. Intinya itulah pangkal kelemahan hadis ini menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud, karena Qatadah meriwayatkan secara an-anah di semua jalur. Hadis lemah seperti ini masuk kategori hadis lemah yang sangat ringan. Makanya para ulama berselisih pendapat sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah menganggapnya sahih ghairi dalam Sahih At-Targhib. Buku ini saya mengutip hadis-hadis itu dari kitab Targhib wa Tarhib karya Al-Munziri dan berpedoman pada pentashihan dan pentadhifan Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pada saya menyusun buku ini pada tahun 2007 lalu. Lalu kemudian saya memiliki beberapa buku lain perbandingan, semisal Musnad Imam Ahmad yang ditakhrij oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Maka disitulah kita membandingkan. Makanya sekarang dalam cetakan ini edisi revisi ini. Membandingkan antara tashih dan tad'if Syekh Al-Albani dan para masyayikh yang lain seperti Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan juga para muhaqqiqin yang lain baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Ala kulli hal hadis yang seperti ini andai pun dia dhaif, apalagi dhaifnya cuma karena tadlis an-anah Qatadah misalnya, maka dia bisa dijadikan hujjah apalagi untuk fadilah amal. Ini adalah untuk fadilah amal karena hanya menjelaskan pahala yang akan diraih oleh orang yang melakukan sebuah amal soleh, yaitu si orang yang azan itu tadi. Dan secara cukup logis apabila muazin ini dapat pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Kenapa orang sholat? Karena panggilan dia yang manggil orang untuk sholat, gitu loh. Dalam MLM aja orang kalau ada dapatkan satu nasabah, dia kan dapat itu dapat bonus misalnya. Nah, Allah jauh lebih pantas memberikan bonus kepada orang-orang yang menyeru atau orang yang memanggil untuk datang ke rumahnya. Jadi tidak ada yang mungkar dalam makna hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah bangga terhadap orang yang azan untuk salat meski sendirian sebagaimana hadis Uqbah bin Amir yang tadi saya sebutkan. Lalu kemudian pahala menjawab azan. Dalam hadis Umar bin Khattab, Rasulullah mengajarkan bila mendengar azan hendaklah kita menjawab sama dengan apa yang diucapkan muazzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ini insyaallah kita semua sudah tahu ya ilmunya. Kalau hayya 'alas shalah jawabannya la haula wala quwata illa billah. Selain itu, maka jawabannya sama dengan, karena Rasulullah mengatakan faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazzin. Makanya kalau as-salatu khairum minan naum jawabnya apa? Sama, as-salatu khairum minan naum juga berdasarkan keumuman hadis Umar ini. Kecuali kan hayya illal hayya 'alatain kata Rasulullah. Kecuali dua hayya 'alah yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawabnya adalah la haula wala quwata illa billah. Bila itu dilakukan dengan hati yang khusyuk, maka ada jaminan surga. Menjawab azan dari awal sampai akhir ada jaminan surga. Makanya tadi Bapak nanyakan gimana, kenapa kalau kita ada muazin kita berdiri dulu, nggak sholat sunnah? Boleh nggak kita sholat sunnah? Boleh. Kalau bicara boleh saja. Muazin azan, lalu kita sholat sunnah, boleh saja. Cuma kita akan kehilangan kesempatan buat ngejawab azan. Makanya kenapa banyak orang berdiri nunggu dulu muazin selesai, dia pengen jawab azan itu. Makanya yang berdiri harus jawab azan ya, jangan berdiri malah bengong. Dia udah nggak sholat sunnah terus dia nggak jawab azan juga. Itu tujuannya orang-orang berdiri itu. Kita nggak tahu deh orang-orang itu berdirinya jawab azan atau berdiri ikut-ikutan ngeliat orang lain berdiri. Nah itu bedanya antara amal orang berilmu dengan enggak. Itulah kalau kita belajar kita akan dapat ilmu-ilmu baru. Bahkan itu Imam Syafi'i juga mengatakan begitu. Jadi dia
Asalnya itu seingat saya Imam Syafi'i yang ngomong dalam Jadi dia mengatakan menyunahkan hendaknya orang kalau dengar azan berdiri dulu, jangan dulu sholat, supaya dapat menjawab azan, dia dapat pahala ini tadi ini. Ada jaminan surga. Selesai muazin azan, dia doa lagi. Dan itu kan ada di yang nomor 7. Kalau bapak-bapak yang punya buku, yang membaca doa setelah azan, maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Nah, baru dia sholat sunnah. Kalau dia sholat sunnah langsung, berarti dia kehilangan 2 pahala. Pahala menjawab azan dan pahala berdoa setelah azan. Rugi kan? Ya orang karena merasa pahala itu tidak tampak, jadi merasa tidak rugi. Coba kalau pahala itu tampak. Pas banget judul kita ini Pak Gatot. Pas banget ya. Andai pahala itu tampak, nah itu orang merasa akan rugi, meninggalkan sedikit saja kesempatan dalam meraih pahala. Nah itulah masalah tampak nggak tampaknya pahala ini hanya bisa dilihat oleh basirah, oleh mata hati keimanan. Kalau imannya lemah ya dia nggak peduli. Tapi coba kalau masalah duniawi, rugi banget deh orang dalam bisnis misalnya. Orang tuh merasa rugi banget kalau ada kesempatan untuk mendapatkan pemasukan misalnya. Makanya kalau kita lihat orang dagang dengan orang pegawai, orang bisnis dagang misalnya. Dagang itu kan sebenarnya kerja santai. Kapan dia mau buka toko terserah dia mau tutup terserah dia. Tapi ketika orang udah terlibat dalam dunia perdagangan, apalagi kalau dagangannya laris, rasanya waktu 7 hari seminggu itu kurang. Nggak pernah ada liburnya. Ya kan? Terutama yang dagang mungkin memahami ini. Kecuali kalau darurat bener barulah dia libur. Sementara kalau jadi pegawai pengennya libur terus gitu karena gajinya tetap sama. Gitu. Kenapa para pedagang nggak mau libur? Karena ada dia meyakini atau dia berharap besar setiap kali dia buka toko per jamnya dia akan mendapatkan keuntungan, berbagai macam keuntungan. Nah gitulah kita dalam masalah pahala pun kita harus begitu. Karena kita berdagang, seakan kita berdagang dengan Allah Ta'ala. Nah, kita amalkan apa yang menjadi kesempatan pahala, jadilah dia pahala bagi kita, seakan persis kayak orang dagang itu tadi. Merasa rugi kalau tidak memanfaatkan kesempatan yang ada. Gitu. Ya itulah antara lain fadilah atau keutamaan yang akan diperoleh. Yang terakhir adalah doa setelah azan akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita ingin mendapatkan syafaat dari beliau, perbanyaklah melakukan amal yang menyebabkan keluarnya syafaat itu. Nanti kan akan antara lain yang mendatangkan syafaat itu apa? Menjawab azan ini, doa setelah azan ini. Dan juga bersalawat, sering-sering bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena salawat kita itu ditampakkan, kata Rasulullah dalam hadis tentang salawat di hari Jumat, kata Rasul, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian itu diperlihatkan kepadaku. Saya akan ditampakkan, "Hai Muhammad, nih ada umatmu bernama fulan bin fulan mengucapkan salawat." Diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah wajah orang yang salawat itu. Nah nanti di akhirat Rasulullah kenal, ini orang yang sering salawat untuk saya waktu di dunia dulu, maka kamu berhak mendapat syafaat dari saya. Begitu kira-kira ilustrasinya. Nah, begitu pula berdoa setelah azan ini. Nah, kita akan sangat berharap syafaat itu ketika kita nanti di akhirat, di mana urusan pilihannya cuma 2, sorga atau neraka. Jadi pilihannya nggak main-main, nggak ada lagi hidup dan mati. Hidup dan mati itu masih ringan, orang udah mati selesai. Betapa banyak orang pengen mati. Kenapa? Karena tidak tahan penderitaan dunia. Di akhirat nggak ada lagi mati-matian. Adanya hidup menderita seumur hidup. Kekal abadi di neraka atau kekal abadi di dalam surga. Nah, mumpung kita masih hidup, maka perbanyaklah kesempatan untuk perbanyaklah
amal, dan apapun kesempatan yang kira-kira bisa mendatangkan pahala, ambil sekecil apapun. Karena bisa jadi hal perkara yang kecil itu, sebagaimana kata para ulama, betapa banyak amalan kecil dibesarkan oleh niat. Betapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh niat. Hanya sekadar misalnya menyingkirkan duri di jalan atau menyingkirkan rintangan di jalan. Dengan niat yang ikhlas, maka itu menjadi besar di sisi Allah. Begitulah orang yang benar-benar beriman dan bertakwa tidak akan menyia-nyiakan kesempatan sesedikit dan sekecil apapun, kecuali dia akan menghasilkan pahala. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, maka perbanyaklah beramal. Kalau udah sakit baru berpikir mau beramal. Waktu sehat kemana saja? Nah, inilah kita syukuri nikmat sehat yang ada pada kita saat ini, nikmat hidup yang ada pada kita saat ini, untuk semakin banyak beramal. Gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Adapun bacaan-bacaan waktu sholat, ya saya di sini mengambilkan beberapa bacaan-bacaan sebagai pedoman, karena bacaan-bacaan sholat itu banyak. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Maka untuk yang sahihnya, silahkan merujuk pada kitab Sifatus Shalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh Nasiruddin Al-Albani yang sudah banyak diterjemahkan. Itu salah satu di antara kitab-kitab yang concern terhadap dalil-dalil yang sahih dalam hal ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silahkan Pak. Langsung saja ya, Pak Panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang qomat Pak ya? Iya, qomat memang disyariatkan dalam hadis Abu Mahzurah maupun hadis Abdullah bin Zaid yang mimpi itu, memang syariat. Jadi azan dan qomat. Ya. Ditambah kalau qamatis shalah. Ya, memang begitu ajarannya. Dari Rasulullah memang begitu ya, kita tinggal sami'na wa ata'na. Azan sebagai pemanggil orang sholat. Qamat sebagai pertanda sholat akan dimulai. Karena kan ketika orang berdatangan ke masjid, apa dong pertanda sholat udah mau dimulai? Ya qamat itu. Maka orang-orang pun pada berdiri untuk sholat. Hikmah pencariatannya di situ. Kalau yang biasa kita lakukan itu aja. Iya. Oh, ada qomat 2 kali. Iya. Kayak azan. Ya, Saya belum tahu hadisnya dari mana. Yang ada malah justru kalimat Allahu Akbar itu 1 kali menakwil hadis di mana Rasulullah mengatakan ganjilkan jumlah qomat. Makanya ada yang mengatakan justru Allahu Akbar cuma sekali. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau diperiksa lagi sebenarnya takwilan ini keliru karena tidak ada ulama yang menakwil begitu. Jadi takwilan atau qomat yang benar, sependek pengetahuan saya, ya sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan itu. Enggak ada karena paket hadis Abu Mahzurah, paket hadis Abdullah bin Zaid, semuanya Rasulullah menerangkan azan plus menerangkan qomat. Nah, qomatnya segitu-gitunya. Kalau azan memang ada beberapa versi. Azan Abu Mahzurah beda lagi, ada yang dinamakan tarjih, dan itu
yang dipegang oleh Syafi'i sebenarnya, tapi anehnya pengikutnya Syafi'i nggak ada yang melakukan itu. Itu dari setelah asyhadu an la ilaha illallah, suara pelan, asyhadu an la ilaha illallah pelan, baru setelah itu teriak asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya tarjih. Nah, itu ada sunnahnya memang dalam hadis Abu Mahdzurah. Tapi kalau qamat saya belum tahu ada kayak begitu dari mana? Memang nemunya di mana, Pak? Itu dia sengaja apa jangan takutnya salah? Sengaja. Ya? Wallahu alam, mungkin saja ada dalilnya. Ya kita nggak boleh langsung menyalahkan. Bisa saja kita belum tahu kan dalilnya. Tapi yang saya tahu, saya belum tahu ada dalil kalau qamat lafaznya sama dengan azan. Wallahu alam. Entah. Biasanya kalau Bangladesh itu kan dia bermazhab Hanafi. Enggak terlalu mendalami mazhab Hanafi. Bisa jadi ada dalilnya, ya. Tapi nanti insya Allah kita cari. Tapi yang sudah pasti paketannya ya seperti yang biasa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar. Kapankah wanita boleh sholat zuhur pada hari Jumat atau sholat Jumat bagi pria? Apakah berbarengan pada saat azan berkumandang atau ketika pria telah selesai pulang sholat Jumat? Nah, wanita boleh sholat Jumat setelah masuk waktu zuhur karena dia tidak ada berhubungan dengan Jumatan itu. Jadi begitu udah azan berkumandang, ibu-ibu sudah boleh sholat zuhur di rumah. Tidak harus menunggu bapak. Ini ada dan itu disepakati oleh seluruh ulama. Pernah saya baca juga dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah bahwa para wanita ya mau sholat zuhur, masuk waktu zuhur udah sholat. Tidak berhubungan, tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan sholat Jumat di masjid. Begitu, Bu. Ya, cukup jelas ya bahwa wanita kalau hari Jumat mau sholat zuhur waktunya adalah ketika azan sholat udah masuk waktu zuhur ya silahkan sholat zuhur. Tidak perlu menunggu bapak-bapak pulang Jumatan. Kalau mau begitu mendingan ikut sholat Jumat sekalian. Tetapi itu tidak disunnahkan bagi wanita. Jika sudah tiba saatnya untuk sholat berjamaah, namun di satu tempat hanya mendapat satu masjid dan di halaman depan masjid mengarah kiblat terdapat makam. Di halaman depan masjid mengarah kiblat terdapat makam dan masjid itu merupakan masjid terdekat. Lebih diutamakan yang mana? Apakah sholat di masjid itu atau mencari masjid lain walaupun harus tertinggal berjamaah? Kalau sholatnya jelas menghadap ke kuburan itu nggak boleh, karena kan jelas bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap ke kubur. Jadi menghadap ke kubur saja tidak boleh, kecuali kalau dia sholat jenazah. Kalau sholat jenazah di kuburan seperti yang dilakukan Rasulullah ketika tukang sapu masjid yang meninggal itu beda, itu sholat jenazah bukan sholat di kuburan. Tapi kalau sholat menghadap ke kubur itu dilarang, bahkan sebagian mazhab mengatakan tidak sah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair memasukkan itu sebagai dosa besar yang dilaknat, yaitu orang yang sholat menghadap ke kubur sekalipun dia bukan sholat niatnya untuk penghuni kuburan itu kalau dia langsung menghadap ke kubur. Tapi kalau masjid yang depannya ada kubur, nah maka ini para ulama berbeda pendapat. Dan saya merajihkan pendapat bahwa sholat di situ sah, boleh-boleh saja. Cuma lebih afdal adalah sholat di masjid yang tidak ada kuburannya. Kenapa? Karena dia sudah terhalangi tembok. Jadi kita nggak menghadap ke kuburan itu lagi. Yang dosa yang sengaja ngubur di situ dengan keyakinan takhayul bahwa sholat orang itu mampir ke kuburannya, padahal nggak mungkin. Ya. Jadi kalau mau ditanya afdal yang mana, ya afdal nyari masjid lain. Bahkan kalau benar-benar, kalau ini kan pertanyaannya di halaman depan masjid mengarah, mungkin di depan masjidnya kali ya, di depan masjid mungkin. Ya kalau ditanya mana yang lebih utama adalah sholat di masjid yang tidak ada kuburan. Tapi kalau mau bicara sah atau tidak, saya merajihkan pendapat Syekh Muqbil rahimahullah yang mengatakan bahwa itu sah. Sholat di situ tetap sah, apalagi kalau gara-gara itu kita harus sampai ketinggalan jamaah, karena yang menanggung dosa yang nguburin itu.
Itu pun kalau kuburannya disengajakan ke depan masjid itu, bukan maksudnya karena bisa jadi juga kebetulan itu masjid menghadap pemakaman umum, itu beda lagi. Dan ada penghalang, ada jalan, ada tembok, itu sih udah nggak masalah. Begitu kira-kira. Jadi yang memang kalau afdal nyari masjid yang lain. Demikian. Masih ada? Ya, silakan Pak. Ada satu lagi ya terakhir. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Khusus untuk sholat Jumat. Pertama, apakah karena memang betul ada yang berpendapat bahwa kalau udah khotib khutbah kita nggak boleh sholat lagi katanya. Memang ada yang berpendapat begitu. Tapi yang rajih adalah bahwa kalaupun khatib berkhutbah kita tetap disunnahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena jelas hadisnya. Rasulullah di mana ketika melihat ada orang yang datang ke masjid langsung duduk, beliau nanya kan, lagi khutbah, kamu udah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Kalau gitu sholat dulu 2 rakaat. Lalu setelah itu Rasulullah bersabda di depan para jamaah, memutus khutbahnya apabila ada salah seorang dari kalian datang ke masjid sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid maksudnya, dan diringkas, maksudnya jangan panjang-panjang. Gitu kata Rasulullah SAW. Dan itu hadis sahih. Jadi itu jelas kata putus bahwa kalau kita sedang masuk masjid sementara imam sedang khutbah, maka hendaklah sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena memang khutbah Jumat itu sendiri menurut pendapat yang rajih bukan wajib. Jadi sholat Jumat tetap sah tanpa khutbah. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa khutbah Jumat itu sebagai pengganti 2 rakaat zuhur tidak benar. Jadi seandainya, cuma kalau dia sengaja ditinggalkan bisa jadi berdosa karena ini syiar. Seandainya misalnya, dan ini pernah hampir terjadi di kampung saya, orang namanya isinya itu tinggal orang-orang tua, nggak ada yang bisa khutbah. Nah, maklum di kampung hampir mereka sholat Jumat tanpa khutbah. Sebelum akhirnya datang ada orang yang ya biasa khutbah gitu, tapi datangnya terlambat, barulah ada khutbah. Kalau seandainya itu terjadi misalnya, maka Jumat tetap sah. Orang-orang yang ngumpul, misalnya nggak ada yang bisa khutbah nih, isinya adalah bapak-bapak yang baru mengenal Islam semua, misalnya apalagi di daerah-daerah terpencil, itu sangat mungkin untuk terjadi. Maka sholat Jumat, mereka tetap sholat Jumat 2 rakaat, bukan sholat zuhur. Jadi mereka tetap sholat Jumat tanpa khutbah karena tidak ada yang mampu untuk khutbah. Seandainya, meskipun ini kemungkinannya kecil. Jadi sholat Jumat tetap harus dilaksanakan meski tanpa khutbah. Dan khutbah bukan rukun dari Jumatan. Makanya orang nggak dengar khutbah, datang masbuk misalnya, sholat Jumatnya tetap sah. Ya cuma jelas dia mendapat pahalanya sangat berkurang dan boleh dibilang tidak pantas bagi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah untuk sengaja mentang-mentang rumahnya depan masjid, ntar aja dah nunggu khatib selesai, nunggu qomat baru kemudian turun ke masjid misalnya, maka itu tidaklah layak bagi seorang mukmin yang bertakwa melakukan tindakan seperti itu. Itu menunjukkan ada penyakit hati, yaitu tidak berharap dengan pahala Allah ini. Padahal Rasulullah telah janjikan yang datang di saf pertama dapat onta, seakan-akan dapat onta, yang datang di saf kedua dapat sapi dan seterusnya. Itu berarti dia meremehkan janji-janji Rasulullah SAW. Nah, itu tadi masalah keimanan. Gitu. Jadi gitu Pak ya. Jadi tetap sholat tahiyatul
masjid meski imam sedang berkhutbah, karena itu dalilnya hadisnya tegas dan jelas. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kita semua insyaallah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.